Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 ya. Pada pertemuan minggu kemarin kita membahas mengenai paragraf dan itu sudah dijelaskan oleh Ibu. Lalu pertemuan kali ini membahas mengenai kalimat. Apa yang kalian ketahui mengenai kalimat? Kalimat ya. Mari sama-sama kita jelaskan apa itu kalimat. Menurut ahli tata bahasa tradisional dalam buku Haier, kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur, yang berisi pikiran yang lengkap. Jadi, kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur, yang berisi pikiran yang lengkap. Lalu selanjutnya, pengertian kalimat. Nah, menurut Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia tahun 1988, kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titik nada, disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi selesai, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau asimilasi bunyi. Jadi ya, biasanya kita kalau membaca kalimat, contohnya misalnya Aji pergi ke pasar. Nah, itu kan menggunakan intonasi. Tidak, Aji pergi ke pasar, tidak begitu ya. Aji pergi ke pasar membeli sayur mayur. Nah, itu ada alunan titik nada lalu disela oleh jeda. Seperti itu ya kalau kalimat. Baiklah. Nah, kalimat itu dalam wujud tulisan. Kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya atau tanda seru. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki sebuah subjek. Nah, ini ya, subjek dan sebuah predikat. Kalau tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukanlah kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Itulah yang membedakan frasa dengan kalimat. Jadi, salah satu syarat kalimat adalah subjek dan predikat. Nah, itu ya. Atau biasanya kita biasa menyebut S, disingkat ya, subjek jadi S dan predikat jadi P. Lalu di sini kalimat dimulai dengan huruf kapital. Nah, biasa kita menulis kalimat itu harus dimulai dengan huruf kapital. Ingat ya, anak-anak, harus dimulai ketika menulis kalimat itu harus dimulai dengan huruf kapital. Nah, itu ya. Kan biasanya setelah kalimat tanda titik lalu dimulai lagi dengan huruf kapital ya. Nah, ini kita jelaskan mengenai tadi ya, subjek, predikat. Nah, itu adalah unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat itu diantaranya subjek. Di dalam sebuah kalimat, subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Nah, subjek pada umumnya berupa kata, benda seperti nama orang,
binatang, tumbuhan, dan benda. Contoh, budi, gajah, anggrek, sekolah, dan lain-lain. Nah, di sini pelaku atau orang. Nah, pelaku itu bukan orang ya. Berarti apa saja mungkin dia pelaku atau orang yang melakukan kegiatan. Ya. Nah, subjek adalah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat. Di samping unsur predikat, dalam pola kalimat bahasa Indonesia, subjek biasanya terletak sebelum predikat, kecuali jenis kalimat inversi. Subjeknya umumnya berwujud nominal. Nanti kita bahas apa itu kalimat inversi ya setelah membahas semuanya. Dulu mengenai kalimat. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Peserta audisi itu puluhan ribu orang. Nah, di sini subjeknya mana? Ya, di sini subjeknya adalah peserta audisi. Nah, itu ya. Lalu dia datang dari Bogor. Nah, subjeknya ya, dia ya. Lalu Agnes Monica adalah seorang penyanyi terkenal. Nah, subjeknya adalah Agnes Monica. Pak Aldi pergi ke Malaysia. Subjeknya Pak Aldi. Tuh. Selanjutnya, nah di sini predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Predikat biasanya merupakan kata kerja. Misalnya memasak, bermain, menyanyi, dan lain-lain. Predikat juga merupakan unsur utama suatu kalimat di samping subjek yang merupakan inti dari kalimat. Unsur pengisi predikat suatu kalimat dapat berupa fakta kata, misalnya verba, adjektiva, atau nominal, numeral, atau preposisional. Selain itu, dapat pula berupa frasa, misalnya frasa verbal, frasa adjektival, frasa nominal, frasa numeralia atau bilangan. Nanti kita jelaskan sejelas-jelasnya predikat ya. Nah, perhatikan beberapa contoh kalimat di bawah ini. Kiki belajar di kamar. Ini yang mana yang merupakan predikat. Belajar ya. Lalu ibu memasak tumis kangkung. Nah, ini yang dinamakan predikat yang mana? Memasak. Aldi sedang membaca koran. Nah, di sini yang merupakan predikat ya, sedang membaca. Aldinya subjek, sedang membacanya. Predikat koran adalah objek ya. Nah, objek ya. Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Sama seperti subjek, objek dapat berupa kata-kata benda. Misalnya, ayah, harimau, pakaian, dan lain-lain. Ya. Objek bukanlah unsur wajib dalam kalimat. Keberadaannya umumnya terletak setelah predikat yang berkategori verbal transitif, kalimat aktif transitif, yang sedikitnya mempunyai 3 unsur utama: subjek, predikat, dan objek. Objek pada kalimat aktif akan berubah menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan. Demikian pula objek pada kalimat pasif akan menjadi subjek jika kalimatnya dijadikan kalimat aktif. Objek umumnya berkategori nominal. Nah, berikut contoh objek dalam kalimat. Adik